Yuk, mulai yuk. Direkam ya? Udah mulai, udah mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Apa kabarnya semuanya? Baik, Mister. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kelas kita hari ini, buat yang belum isi absen, dipersilahkan terlebih dahulu. Absen udah dibagi di grup kelas. Ditunggu 3 menit untuk isi absen. Silahkan. Bagi yang sudah, silahkan dibaca-baca terlebih dahulu file PPT yang sudah dibagi di grup. Sambil nunggu teman-temannya yang lain join Zoom. Oke, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah join di Zoom hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita, di sini saya akan menyampaikan materi tentang English for Celebgram with the title of How to be a Celebgram with using common abilities with our self. Jadi sebelum kita mulai, gimana sih cara menjadi seorang selebgram yang baik? Seperti yang kita tahu, perkembangan zaman dari dulu hingga sekarang, dari zaman dahulu hingga zaman modern saat ini, itu banyak sekali hal-hal yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Contohnya saja itu dari hal kecil atau dari barang-barang yang ada di samping kita, yang ada di sekitar kita, itu banyak yang telah berubah mulai dari bentuk dan fungsinya. Nah, dari barang-barang yang dulu ukurannya itu besar dan kecil, yang banyak memenuhi ruang, hingga sekarang dirubah menjadi bentuk barang yang lebih simpel, ringan, dan futuristik. Nah, itu kan salah satu dari efek dari adanya perkembangan zaman. Nah, dari perkembangan zaman tersebut, ada beberapa fasilitas publik juga yang dirasa cukup memenuhi kebutuhan, yang masih terus diperbarui hingga nanti mungkin. Nah, sejalan dengan perkembangan zaman tersebut, mulai banyak dikembangkan oleh para ahli atau orang-orang jenius di luar sana yang membuat berbagai macam alat-alat komunikasi seperti handphone atau smartphone canggih, kemudian adanya tablet, hingga komputer dan peralatan-peralatan rumah lainnya, semuanya dibuat makin canggih seiring berkembangnya zaman. Nah, karena banyaknya alat-alat komunikasi tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di luar sana, para jenius-jenius di sana itu dapat membuat berbagai aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Tujuannya sih seperti itu. Nah, apa saja sih contoh dari aplikasi-aplikasi yang banyak digunakan masyarakat di zaman modern saat ini? Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, seperti yang teman-teman tahu, aplikasi-aplikasi apa saja sih yang ada di smartphone teman-teman sekalian yang menurut
teman-teman sekalian itu aplikasinya dulu dengan sekarang itu terlihat banget gitu, perbedaannya. Ada yang bisa bantu jelaskan atau beri masukan pendapatnya mungkin? Halo? Maybe I think Instagram sir, because karena seiring berjalannya waktu bertahun-bertahun, fitur-fiturnya itu lebih dikembang pesatin gitu. Contohnya dari story-nya, dari sekarang juga ada muncul review juga, udah seperti TikTok juga. Jadi membuat banyak selebgram itu dimudahkan gitu buat berkembang lewat Instagram tersebut. Nah iya. Nah menurut Dewi Tania ya tadi yang jawab ya? Iya, sir. Nah menurut Dewi Tania nih, dari aplikasi yang Dewi Tania sebutkan, kira-kira aplikasi tersebut tuh masuknya kemana sih? Dia kayak aplikasi komunikasi kah atau sekedar hiburan dari fitur-fitur yang sudah ditingkatkan tersebut? Menurut Dewi Tania? Saya lebih ke hiburan, sir. Hiburan. Buat informatif juga bisa, cuman kalau untuk berkomunikasi tuh lebih kurang sepertinya. Lebih ke WhatsApp atau ke Messenger kalau buat komunikasi. Mungkin Iya, buat iya. hiburan, buat kita story, memberi informasi dan lebih gitu. Terima kasih Dewi Tania. Dari yang lain mungkin ada yang ditambahkan menurut teman-teman sekalian? Kira-kira ada? Baik, jika tidak ada. Nah, kayak seperti yang disampaikan Dewi Tania tadi, Instagram itu menjadi salah satu aplikasi yang terdapat progres di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan-perubahan yang dibuat oleh developer aplikasi tersebut. Nah, selain aplikasi Instagram, banyak aplikasi-aplikasi lain yang futuristik atau digunakan sebagai alat komunikasi. Contohnya itu seperti WA, Messenger, Facebook, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut itu bertujuan untuk mempermudah kita semua berkomunikasi dengan teman-teman, dengan saudara atau keluarga yang jauh dari lingkungan rumah. Nah, di samping itu ada juga contoh aplikasi-aplikasi yang tujuannya itu untuk hiburan, seperti halnya aplikasi sosial media. Nah, di sini Mister akan membahas tentang apa sih selebgram itu dan bagaimana sih kita menjadi selebgram yang produktif atau yang biasanya berkaitan dengan materi perkuliahan kita. Nah, aplikasi sosial media ini sering banget nih sekarang, lagi booming-boomingnya kan di era generasi sekarang ini. Siapa sih yang nggak kenal dengan Instagram, dan siapa sih yang nggak kenal dengan selebgram-selebgram yang ada di Instagram. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa sih itu selebgram, kita harus tahu dulu apa itu Instagram. Instagram sendiri itu adalah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna untuk mengambil, mengunduh, dan membagikan foto atau video dan menerapkan filter, serta membagikannya ke berbagai jejaring sosial lainnya. Dan apa sih selebgram itu? Nah, seperti yang kita tahu, selebgram itu adalah orang yang terkenal di media sosial, seperti selebritisnya media sosial lah, kalau di aplikasinya ya. Selebgram adalah singkatan dari selebriti dan Instagram, atau selebriti dalam Instagram. Nah, sederhananya seperti tadi, selebgram adalah selebriti,
yang memiliki banyak pengikut di Instagram dengan konten-konten kreatif yang mereka punya. Nah, jadi Mister ingin bertanya nih sebelumnya. Dari teman-teman sekalian, kira-kira ada yang tahu nggak sih hal apa saja sih yang perlu dimiliki untuk kita menjadi, jika ingin ya, kita menjadi seorang selebgram? Ada yang tahu? Mungkin punya pendapat? Ya, saya Boleh, untuk pendapat saya Arif. untuk menjadi selebgram ini, iya pasti modal dulu lah. Modal. Iya, ada Modal apa tuh? sedikit lah. Modal itu dalam hal apa tuh? Modal duit kah? Iya, modal duit. Apa? Modal duit untuk? Ya, kayak ini aksesoris selebgram itu sih. Lebih tepatnya ya buat perbagus video selebgram itu. Pelayanan diri sendiri gitu ya, untuk mempercantik gitu ya, mempercantik video kita sendiri gitu. Iya, ya lebihnya kayak gitulah. Oke. Dari yang lain mungkin ada yang ingin ditambahkan? Mungkin saya, Sir. Boleh. Mungkin modal awalnya itu ini ya, punya kemampuan dasar public speaking, komunikasi yang bagus gitu. Karena kan awal untuk menjadi selebgram itu pasti harus mempunyai konten gitu kan, konten yang menarik minat dari netizen gitu kan. Jadi kemampuan public speaking, komunikasi, kemudian penguasaan bahasa, dan juga gaya bahasa yang menarik, seperti itu mungkin ya. Nah, dari teman-teman sekalian nih yang lain, ada nggak sih kayak seperti yang Saskia sampaikan, atau ada tambahan atau punya pendapat lain? Mungkin dari kekreativitasannya itu, Sir. Contohnya kayak kita membuat, contohnya gini, saya sebagai selebgram gitu. Nah, tentu harus memiliki followers yang banyak untuk menarik viewers, dan terus juga kita harus membuat konten-konten yang bikin orang penasaran, kayak seperti kayak Anu gitu kan, dia menggunakan caranya dengan hal yang lucu, jadi itu bisa menaikin viewersnya gitu. Jadi maybe seperti itu. Nah, sejauh yang Dewi Tania nih, misal dan Dewi Tania yang dan lain-lainnya ya maksudnya. Selebgram yang kalian tahu sejauh ini, menurut kalian tuh ada nggak sih kekurangan atau kayak pembawaan yang bisa kalian contoh di kehidupan kalian gitu loh? Kayak kan ada sih ya kayak kebiasaan-kebiasaan mereka kayak dalam hal interview atau yang lain sebagainya yang bisa kita tiru gitu loh. Jadi untuk jadi selebgram sih. Gimana? Seperti ini ya, public figure-nya ya? Iya. Contohnya seperti Wirda Mansur. Nah, dia tuh kan termasuk selebgram juga. Dia juga orangnya banyak memotivasi juga, Sir, di dalam cerita-ceritanya. Dia berstory, sering traveling ke luar negeri. Dia juga memberi tips dan triknya tuh gimana caranya dia traveling tuh secara gratis dengan cara dengan dengan hasil tahfiz Quran dia gitu. Jadi bisa memotivasi. Berarti di samping kemampuan kita, ada juga kayak keahlian yang harus kita miliki gitu ya. Selain kemampuan dasar yang seperti Saskia bilang, juga harus ada keahlian. Jadi ada kayak penarik gitu ya.
penarik viewers teman-teman sekalian. Nah, mungkin dari pendapat teman-teman sekalian, seperti yang Saskia sampaikan juga, ada kayak kemampuan yang harus dimiliki oleh calon selebgram. Nah, karena basic kita adalah pendidikan bahasa Inggris, jadi di sini kita akan bahas sedikit nih tentang apa sih kira-kira yang cocok dipakai untuk selebgram yang berpendidikan bahasa Inggris seperti kita. Nah, di next slide nih ada beberapa keterampilan lah yang bisa kita terapkan dalam menggunakan aplikasi Instagram. Next slide, Arif. Maaf, sudah diganti belum ya slide-nya? Slide selanjutnya, Mister. Ya ini, writing for selebgram. Nah, di sini ada writing for selebgram. Nah, writing as a selebgram, writing an interesting caption on Instagram is really needed for selebgram. This is because their followers are more interested in reading the description of the product and also make a post on the Instagram feed more interesting. Usually, selebgrams have to follow some rules such as first, following the brand personality of store or me. You can call all account of a store, and the third is use of a hashtag. Nah, jadi di writing for selebgram ini itu ada beberapa media yang bisa diterapkan di dalam Instagram bagi selebgram ya. Terutama dalam hal copywriting. Jadi di sini ada nih, umumnya itu biasanya dipakai dalam penyampaian deskripsi. Deskripsi yang seperti apa? Deskripsinya itu kayak untuk selebgram-selebgram yang sudah ternama gitu ya, mungkin seperti kayak Keanu atau teman-temannya yang lain. Itu banyak kayak mereka tuh mereview, kemudian memposting sebuah foto dengan melengkapi deskripsi yang jelas gitu kan. Nah, disinilah kita sebagai pelajar pendidikan bahasa Inggris perlu mempelajari lebih dalam tentang copywriting. Jadi penulisan itu perlu disesuaikan dengan konten yang ingin dibuat. Jika ingin menarik atau ingin terlihat unik oleh para followers, itu perlu adanya struktur teks yang baik. Nah, kalau untuk selebgram ternama, biasanya kan mereka terima brand-brand gitu kan ya, untuk di posting di akun mereka. Nah, jadi penulisan deskripsi itu perlu diperhatikan. Di sini mengikuti following the brand personality of a store or company. Jadi dari merek atau brand-brand yang ingin di-endorse itu biasanya memiliki kayak struktur yang perlu diikuti bagi selebgram. Jadi itu tugas kita dan kemampuan yang perlu kita miliki, perlu kita pahami sebelum menjadi selebgram. Kemudian we can call all the account of the store. Jadi kayak jangan melupakan akun yang tertaut dengan merek tersebut. Kemudian diikuti dengan penggunaan hashtag. Nah, hashtag ini pun juga perlu relevan dengan barang yang di-endorse oleh selebgram. Jadi hashtag juga bisa meningkatkan popularitas dari selebgram tersebut. Dari viralnya, kemudian banyak jumlah viewersnya, dan lain sebagainya. Kemudian dalam materi ini nih, copywriting, ada yang ingin bertanya?
Atau kita lanjutkan ke materi selanjutnya? Nah, lanjut ke materi selanjutnya dulu ya. Vocabulary for selebgram. Jadi di sini kemampuan yang kedua itu ada vocab yang pasti untuk anak-anak pendidikan bahasa Inggris sudah sangat ya harus dikuasai. Jadi kemampuan vocabulary ini maksudnya tuh kayak pembendaharaan kata, pembendaharaan kosakata lah pastinya. Bagi seorang selebgram itu perlu memiliki banyak kosakata, perlu banyak memiliki kosakata baru untuk menarik banyak follower. Contohnya nih kayak penggunaan kata-kata baru seperti for your information, anyways, by the way, yaps, and alright, dan lain sebagainya. Jadi di vocabulary sendiri, penggunaannya itu diperlukan dan ditambahkan dalam penulisan copywriting dan juga dalam hal speaking. Itu nanti dibahas. Nah, di vocabulary sendiri, teman-teman nih, ada yang tahu nggak sih contoh-contoh kata yang lagi viral gitu, booming, dan penggunaannya itu perlu gitu loh. Menurut kalian ada nggak? Atau ada yang bisa menambahkan masukannya? Atau punya bahasa sendiri? Boleh. Lanjut, Mister. Enggak, saya bertanya tadi. Oh, Kira-kira ada Can nggak yang you tahu? repeat, sir, your question? Oke. Jadi di vocabulary ini kan ada nih ya. Vocabulary itu kan kemampuan pembendaharaan kosakata ya. Bagi murid-murid bahasa Inggris kan pasti sudah mengetahui apa itu vocabulary. Nah, bagi calon seorang selebgram itu sangat perlu memiliki banyak pembendaharaan kosakata baru yang menarik dan juga unik untuk menarik jumlah follower. Nah, menurut kalian ada nggak sih kata viral lain selain anyways, by the way, yaps, alright, dan lain sebagainya itu menurut kalian yang bisa digunakan gitu yang lebih unik gitu? Ada nggak sih? saya kurang tahu, Mister. Kalau yang itu. Kalau yang lain tuh, biasanya yang perempuan-perempuan Kayaknya ini ini lebih FYI, kayak for your information, kayak banyak sih selebgram kayak buat story, dia beli baju ini, bawahnya dikasih tulisan for your information, saya beli baju ini di tag gitu Instagramnya. ya benar-benar. Ya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Penggunaannya itu bisa digunakan di deskripsi postingan-postingan selebgram. Nah, maksudnya vocabulary ini kayak pemakaian katanya yang lebih menarik gitu ya. Kira bisa lah dipahami ya. Dan selanjutnya next slide tentang speaking. Nah, di sini speaking ya kita tahu lah. Next slide dulu, Arif. The last materi. Ganti. Ya, materi selanjutnya. Slide ke 5 kalau nggak salah. Ya, ini speaking for selebgram. Nah, di sini dijelaskan bahwa speaking as a tool for making decision, planning, implementing, and monitoring marketing concept. Especially company management. Language has a very important role in the marketing management. Jadi, di samping sangat pentingnya speaking bagi teknik marketing, speaking juga sangat penting bagi setiap orang. Tergantung, maksudnya tidak hanya harus bisa speaking berbahasa Inggris, tapi juga dapat speaking dalam bahasa Indonesia. Nah, khusus untuk anak-anak bahasa Inggris nih,
public speaking kan adalah kemampuan wajib lah. Kurang lebih sampai saat ini nih diusahakan untuk bisa wajib public speaking. Nah, dari kemampuan tersebut nih kita kan bisa belajar banyak hal. Pertama, Bentar, public speaking dapat oke. tinggal 10 menit lagi. Oke. Selesai sebentar ya. Jadi speaking ini bisa ngebantuin selebgram untuk menyusun planning, kemudian mengimplementasikan dan memonitoring marketing di akun sosial medianya. Jadi public speaking bisa apa ya, kayak membangun jati diri seorang selebgram, terlebih seperti itu. Ya kita tahulah seperti apa pentingnya public speaking. Nah, kira itu dapat dipahami. Untuk next slide Arif. Ada media yang bisa digunakan dalam penggunaan yang bisa dipakai oleh selebgram atau isi kontennya lah kurang lebih. Yang pertama itu ada traveling, kemudian ada beauty, ada gaya hidup, lifestyle, kemudian ada kuliner. Nah, banyak tuh kita bisa ngelihat tuh banyak selebgram yang isi konten-kontennya tuh nggak jauh-jauh dari lifestyle, kemudian ada kuliner, kemudian nggak jauh-jauh dari jalan-jalannya, kemanapun dia pergi, kurang lebih banyak kegiatan yang diposting, yang di up di sosial media mereka. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Untuk sementara saya tidak. Oke. Yang lain gimana? Atau lagi pada tidur nih? Sepi banget. Iya, 1:30 ya, Mister. Iya, 1:30 ini. Jam-jam rawan ini, Rip. Tahu aja kamu nih. Masih ada berapa menit lagi, Rip? 7 menit lagi. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, akan saya tutup. Bisa disampaikan di grup kelas. Dan jangan lupa untuk isi daftar keluar. Nggak ada tugas, Sir. Nggak ada. Untuk minggu ini libur. Saya tahu kalian terlalu banyak tugas dari MK lain, jadi saya pengertian dengan kalian. Tenang saja. Oke, Sir. Oke. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.